Hai semua, di video kali ini aku buat tutorial mengenai Microsoft Project. Microsoft Project adalah aplikasi yang berfungsi untuk mengembangkan jadwal, menetapkan sumber daya untuk tugas, melacak kemajuan, mengelola anggaran, dan menganalisis beban kerja. Ini adalah langkah-langkah yang akan aku lakukan di tutorial kali ini. Tahap persiapan. Hal yang paling pertama harus dilakukan adalah membuka Microsoft Project. Nah, di sini aku pakai Microsoft Project yang 2013. Setelah itu pilih yang blank project. Biasanya aku langsung simpan filenya di folder yang aku inginkan untuk menghindari lupa simpan ataupun mati lampu. Di sini kamu bisa pilih mau di folder mana kamu simpan. Nah, aku mau simpan di folder yang udah ada di recent folder sebelumnya nih. Terus aku kasih nama project aplikasi. Karena di sini kita akan bahas tentang pembuatan aplikasi. Tahap pertama, membuat kalender. Di sini aku udah punya ketentuan kalender untuk project ini. Pertama, klik tab project, lalu change working time, dan create new calendar karena kita mau membuat kalender baru. Beri nama sesuai ketentuan tadi, yaitu kalender project 2013. Lalu klik OK. Nah, sekarang sudah muncul kalender project 2013. Selanjutnya kita isi dengan nama-nama hari liburnya. Yang pertama itu Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita masukin tanggalnya dengan klik detail. Kita mulai dari start 24 Januari 2013. Kalau misalnya dia berakhir dalam 1 hari atau 2 hari, kita bisa klik yang di atas. Tapi kalau kita mau pilih tanggal, bisa klik yang di bawah. Karena ini cuma 1 hari, kita pilih yang di atas ya. Terus OK. Untuk yang selanjutnya adalah hari raya Nyepi. Nah, selain klik dari detail yang tadi, kita juga bisa klik langsung loh. Jika sudah, langsung klik OK. Untuk menggunakan kalender yang sudah kita buat tadi di project kita klik tab project, lalu project information. Nah, di sini ada pilihan kalender. Pilih kalender yang udah kita buat tadi. Lalu kita juga masukkan start date-nya atau hari mulai project-nya. Pembuatan kalender sudah selesai. Tahap kedua, aplikasikan work breakdown structure. Di sini aku udah punya work breakdown structure-nya atau tabel rincian kerja di project ini. Pertama, kita tulis dulu task name-nya atau nama kegiatannya yang bisa kita lihat dari tabel WBS tadi. Ternyata ada task yang kelewat nih. Nah, kita bisa langsung blok aja. Terus kita cut ke bawah. Di atas kita tulis deh tadi task name yang kelewat itu. Selanjutnya, ini kan menu-menunya masih sama semua levelnya. Nah, aku mau jadiin anak-anak menunya ini kelihatan gitu. Jadi kelihatan judul menu sama sub menunya. Caranya kita blok bagian sub menunya. Terus kita ke task, terus klik indent task. Nah, sekarang kelihatan kan mana yang menu dan mana yang sub menu. Ulangi step ini sampai selesai. Nah, misalnya kamu salah nge-indent tasknya nih, kamu bisa kok ngeluarin lagi dia menjadi menu biasa dengan klik outdent task. Tapi karena kita mengikuti tabel yang tadi, jadi kita ikuti ya strukturnya. Selanjutnya aku mau input duration atau durasi lama kerjanya dengan klik 2 kali pada tabnya. Lalu kita input di duration. Nah, kita isi nih mau berapa hari. Jadi ini hitungannya per hari ya. Atau kamu juga bisa langsung input dengan klik di kolomnya tanpa harus klik 2 kali. Selanjutnya aku akan memasukkan predecessor atau hubungan antar tugas. Nah, misalnya nih untuk mengerjakan ID 3 kita harus sudah mengerjakan ID 2. Caranya kita klik 2 kali di ID 3.
atau membuat diagram konteks. Nah, di sini kita klik predecessor, terus kita masukin ID-nya, ID tugas yang berhubungan. Langsung muncul kan namanya? Lalu klik OK. Selain pakai cara tadi, kita juga bisa klik 2 kali. Lalu kita pilih dari task name-nya, bukan input ID-nya. Tapi nanti ID-nya juga tetap muncul kok. Nah, satu cara lagi adalah dengan langsung input ID-nya di sini tanpa klik 2 kali. Mudah kan? Kita lakukan step ini sampai semua predecessor sudah dicatat. Step ini selesai. Tahap 3, aplikasikan tabel penugasan sumber daya. Di sini aku udah punya tabel penugasannya. Ayo kita input. Tadi kan kita masih ada di halaman ini atau di halaman Gantt chart. Untuk mengisi sumber daya, kita harus ke halaman resource sheet. Caranya adalah klik view, lalu klik resource sheet, dan halamannya kebuka deh. Tapi ada cara lain loh, kita balik dulu ya ke halaman Gantt chart. Klik di sini, lalu caranya adalah klik di menu sebelahnya. Jadi kamu bebas memilih mau pakai cara yang mana untuk membuka resource sheet. Sekarang aku akan isi sumber dayanya sesuai dengan tabel yang tadi. Di data pertama ada analis sistem. Analis sistem ini kan manusia, jadi tipenya work karena work ini untuk orang, sedangkan material dipakai untuk barang. Di bagian inisial kita samakan dengan yang ada di tabel ya. Kalau max ini dipakai untuk jumlah personilnya, misalnya ada 1 orang, kita tulis 100%. Kalau ada 2 orang, kita tulis 200% dan seterusnya. Standard rate ini untuk mengisi gaji pokoknya. Nah, tapi di sini masih pakai satuan dolar, padahal tadi di tabelnya pakainya rupiah. Jadi kita ganti dulu ya dengan cara klik File, Options, lalu Display, dan Currency. Di Currency kita pilih IDR agar berubah menjadi rupiah. Lalu klik OK. Berubah kan? Selanjutnya kita isi standard rate-nya sesuai dengan tabel penugasan yang tadi. Tapi tadi kan dia mintanya per day, sedangkan di sini masih per hour. Jadi kita ketik angkanya, terus slash D, lalu enter. Begitu pula untuk overtime rate atau gaji lembur. Selanjutnya ada kolom accrue. Di kolom accrue ini ada 3 pilihan, yaitu start, prorate, dan end. Start ini untuk pembayaran di awal, prorate untuk pembayaran sesuai dengan persentase pekerjaan, dan end adalah untuk pembayaran di akhir. Di sini aku isi prorate semua ya. Aku input dulu ya semua data sumber dayanya. Tahap 4, membuat penempatan sumber daya. Sekarang aku bakal tempatin sumber daya ini sesuai dengan tugasnya di tiap pekerjaan yang ada di project ini. Nah, kamu tinggal geser dulu, terus nanti bakal keluar kolom resource name. Di situ kamu tinggal klik 2 kali, terus nanti ada pilihan resources. Di resources ada pilihan lagi resource name. Kamu pilih di situ namanya, nama sumber dayanya yang mengerjakan tugas itu, terus klik OK. Selain cara itu ada cara lain, yaitu klik segitiga yang di samping, terus checklist kotak yang sumber dayanya merupakan orang yang mengerjakan tugas tersebut. Di sini aku langsung checklist sesuai dengan tugasnya masing-masing ya. Ups, ternyata ada yang salah ketik. Untuk bagian programmer, karena dia ada 3 orang, jadi kita nggak bisa checklist langsung. Kita harus klik 2 kali dulu. Setelah itu, kita isi resource name-nya. Dan kita isi units-nya. Sesuai dengan jumlah orangnya. Kayak tadi 3 orang berarti 300%, 2 orang 200%, dan lain-lain. Terus klik OK. Kita lanjut ya untuk data-data yang lainnya. Sebenarnya, selain klik 2 kali, kita juga bisa ketik manual ataupun copy paste dari data yang sudah ada. Tahap kelima, membuat kemajuan project. Di sini kita akan membuat persentase penyelesaian tugas dengan cara klik 2 kali, lalu kita pilih general. Di general kita isi di persen complete. Kalau kita isi 100%, maka nanti akan muncul checklist seperti ini. Selain itu ada cara lain, yaitu dengan klik task, lalu pilih mau berapa persen penyelesaiannya, misalkan 100%. Muncul kan checklistnya? Di sini ceritanya aku udah checklist semuanya ya, jadi semuanya ceritanya sudah selesai. Aku blok dulu, lalu aku klik yang 100%. Tahap 6, membuat rancangan anggaran biaya.
Pertama, geser hingga terlihat kolom Add New Column, lalu klik 2 kali, ketikkan cost, dan enter. Di sini muncul anggaran biaya yang harus dikeluarkan untuk pembuatan proyek aplikasi ini. Sekarang ayo kita cek apakah perhitungannya sudah benar. Gaji seorang analis sistem adalah 400.000 per hari. Jika 2 hari berarti 800.000, gajinya sudah benar ya. Coba kita cek ke yang memiliki lebih dari satu orang pekerja, yaitu tester. Satu orang tester bergaji 200.000. 2 hari dia akan bergaji 400.000. Jika 2 orang tester berarti gajinya 800.000. Perhitungannya ternyata sudah benar ya. Sekarang aku ingin memunculkan total pengeluaran untuk proyek aplikasi ini dengan cara klik format, lalu pilih project summary task, dan muncul deh pengeluarannya. Jadi dapat disimpulkan dalam pembuatan proyek aplikasi ini mengeluarkan biaya mencapai sebesar Rp30.500.000. Oh iya, untuk menampilkan angka seperti tabel sebelumnya bisa dengan klik outline number dan muncul deh angkanya. Jadi proyek aplikasi membutuhkan waktu 78 hari yang dimulai dari 14 Januari 2013 hingga 3 Mei 2013. Di sini aku mau menunjukkan chartnya. Di sini kita bisa lihat bahwa tiap tugas bisa dilakukan setelah tugas yang satunya lagi selesai. Yang biru itu adalah jangka waktunya. Di sini juga kita bisa melihat siapa saja yang bertugas dalam tugas-tugas tersebut. Selesai. Terima kasih sudah menonton tayangan ini.